Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Putri dengan NIM 2521031, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer eh, dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, kali ini eh, saya akan membahas tentang cara mengkonfigurasi IP statik di Windows Server 2012. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu menghubungkan ke remote desktop connection. Nah, pada hubungkan ke VPN menggunakan remote desktop connection dengan kredensial login administrator uh, kalian. Nah, selanjutnya pada kali ini langkah kedua yaitu buka jaringan dan pusat berbagi atau network and sharing center. Nah, caranya itu membuka control panel terlebih dahulu, lalu ketik control panel dan buka control panel, lalu pilih network and sharing center ini. Nah, langkah kedua yaitu membuka Ethernet dan seperti ini. Pada Ethernet ini kita klik properti. Nah, klik properti yang ini. Nah, pada properti ini, pilih Internet Protocol Version dan klik properti. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kita pilih IP address. Lalu pada kolom IP address ini diisi sesuai IP address, tentunya seperti 192.128. Ya, seperti itu. Lalu default gateway-nya kita isi juga. Nah, setelah itu ini tetap dan ini tetap, lalu oke. Itu untuk server khusus dapat menemukan di tab layar manajer IP. Nah, setelah itu tambahkan beberapa alamat IP dengan mengklik lanjut, dengan mengklik add. Di sini kita tambahkan IP-nya sebenarnya tetap. Nah, lalu kali ini kita akan masuk kepada langkah konfigurasi DHCP pada Windows Server 2012. Nah, pertama kita lakukan yaitu membuka Windows Server 2012 pada VirtualBox. Nah, kali ini kita klik pada Manage, lalu pilih Add Roles and Feature. Nah, di sini kita pilih Role Based of Feature, Basic Installation, lalu Next. Nah, setelah itu pilih Select a Server from the Server Pool. Nah, karena di sini cuma satu, maka kita langsung next saja. Sekarang kita checklist fitur DHCP server, lalu next. Pada opsi ini kita langsung next saja karena fitur yang kita butuhkan sudah ada. Next. Pada deskripsi dari fitur DHCP yang ingin kita install, klik next untuk melanjutkan. Lalu pada tahap yang ini nantinya akan muncul sebuah konfirmasi penginstalan beberapa fitur dan service yang kita pilih sebelumnya. Lakukan pengecekan sebelum penginstalan dimulai supaya tidak ada service dan fitur yang tertinggal pada saat install nanti. Nah, kita klik install.
Lalu selanjutnya kita tunggu proses penginstalan sebuah fitur dan service sedang dilakukan. Tunggu saja sampai penginstalan selesai. Nah, nantinya setelah kita menginstal DHCP server, maka akan muncul sebuah notifikasi pada notification center. Klik complete DHCP konfigurasi. Nah, tunggu sampai penginstalan selesai. Beberapa deskripsi tentang DHCP, klik next, lanjut ke tahap berikutnya. Dikarenakan di sini sudah menginstal ADDS, maka di sini nantinya akan ada menu authorization, lalu pilih use the following user credentials. Nah, setelah itu kita klik commit. Setelah prosesnya selesai, kita close saja. Nah, lalu tahap selanjutnya yaitu buka tools, pilih DHCP. Pada Win334 ini kita klik kanan. Biasanya kita klik kanan, lalu pilih add atau remove bindings. Nah, setelah itu pada checklist IP server yang kita gunakan saat ini, contohnya di sini menggunakan IP-nya 192.168.42.89. Lalu klik OK. Nah, di sini pada IPv4 ini klik kanan, lalu pilih Neoscope. Nah, pada di sini kita next saja. Nah, di sini pada kolom nama dan description kita isi sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini menggunakan namanya sahabat blogger. Deskripsi yang digunakan itu sahabat blogger 11 TKJ AB. Lalu klik next. Nah, ini adalah pengaturan DHCP-nya. Start IP DHCP-nya. Itu dimulai dengan IP berapa. Nah, NIP address maksudnya adalah pemberian IP DHCP-nya, berarti sampai IP ke berapa. Dan tentukan juga range IP-nya per 24 atau per 18. Ini bisa kita atur sesuka hati kita. Lalu next. Nah, pada tahap ini adalah menyeleksi IP mana yang tidak digunakan dalam proses pemberian IP DHCP atau otomatis ke klien. Contohnya di sini menggunakan IP 198.168.42.101 sampai dengan 106. Ini tidak boleh dipakai dan diberikan DHCP ke klien. Bila sudah menemukannya, kita klik add. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengecualian IP-nya sudah dibentuk. Nah, lalu kita klik next untuk melanjutkan. Sekarang adalah pengaturan waktu berapa lama IP DHCP yang akan kita kasih ke klien tersebut. Contohnya di sini memberikan waktu 100 hari. Ini bisa sesuai dengan kemauan kita. Lalu kita klik next. Nah, ini adalah opsi pengaturan DHCP. Di sini saya sarankan untuk memilih yes, karena pengaturan tambahan tersebut sangat berguna dan penting di antara pengaturannya, yaitu menentukan alamat IP gateway, DNS, dan lain-lain. Pilih yes dan klik next. Sekarang kita atur gateway-nya. Di sini menggunakan IP server sebagai gateway klien yang terkena DHCP nantinya. Lalu masukkan IP-nya, lalu kita klik add. Nah, address-nya sudah kita masukkan dan sudah tersedia, lalu klik next untuk melanjutkan. Nah, sekarang kita masukkan domain nama servernya. DNS-nya nanti akan dipakai oleh klien yang terkena DHCP. Bila sudah, kita klik next. Nah, untuk Win server
masukkan address-nya, contohnya menggunakan IP address server yang digunakan uh, yaitu IP address-nya ini, lalu kita next. Nah, nanti akan muncul sebuah notifikasi apakah kita ingin mengaktifkan scope yang sudah kita buat dan konfigurasi sebelumnya. Di sini kita pilih yes untuk menyairkannya dan klik next. Nah, konfigurasi DHCP-nya sudah selesai, klik finish untuk mengakhirinya. Nah, sekarang kita cek DHCP yang sudah kita buat. Bila berhasil, status DHCP-nya tersebut akan aktif dan siap digunakan. Nah, kita cek juga rank IP yang digunakan untuk DHCP dari mana sampai mana, dan IP manakah yang tidak digunakan pada DHCP. Nah, klien dan verifikasi. Setelah kita mengkonfigurasi server agar DHCP dapat dilakukan, sekarang kita cek pada klien apakah DHCP yang tadi kita buat berdampak dan terkena pada kedua klien ini, Windows dan Linux. Kita perhatikan caranya. Yang pertama, kita buka Windows. Kita atur dulu pengaturan IP-nya menjadi automatically supaya PC bisa mendapatkan IP DHCP yang kita buat tadi. Nah, lalu klik OK untuk mengkonfirmasi. Nah, kita buat Ethernet status, klik detail, kita cek. Nah, DNS yang dimasukkan apakah berasal dari server, lihat rank IP-nya apakah juga sudah sama seperti yang sudah ditentukan di server. Cek nama DHCP berasal apakah IP-nya benar dan dari server. DHCP enable, yes. DHCP enable-nya itu yes, dan lain-lain. Cek itu semua, dan bila sudah valid, tandanya kita berhasil. Ini kalau maka ini IP-nya sama, maka ini sudah berhasil. Bila sudah berhasil, nah proses ini perlu kita close saja. DHCP server untuk mengecek PC klien mana yang sudah mendapatkan DHCP, kita bisa masuk ke menu address lister dan lihat berapa PC yang sudah terdaftar. Nah, di sini ada 2 PC yang sudah terdaftar. Nah, baiklah, sekian penjelasan cara mengkonfigurasi DHCP pada Windows Server 2012. Baiklah, di sini kita lanjut kepada langkah berikutnya, yaitu cara mengkonfigurasi DNS pada Windows Server 2012. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mengklik pada Add Roles and Feature, lalu kita klik Next. Pada tab ini kita klik Next saja. Nah, selanjutnya pilih pada installation type-nya, pilih Role Based or Feature Based Installation. Nah, lalu klik Next. Nah, pada seleksi server selection, pilih server from the server pool. Nah, seleksi server pool yang digunakan sesuai dengan IP address yang dipakai pada server. Nah, di sini IP address-nya. Lalu next. Setelah server dipilih, maka kita pilih pada DNS server. Lalu next. Di sini muncul pop-up at roles and feature wizard yang merekomendasikan tools yang akan di-manage, intinya yakni tools DNS server. Lalu klik add feature. Nah, pada ini kita install web
server IIS agar DNS bisa mengakses ke browser atau Google Chrome. Nah, sama seperti sebelumnya, kita klik add fitur. Nah, kemudian kita klik next saja. Nah, ini next. DNS server akan menyediakan standar metode untuk penamaan DNS server dalam internet. DNS server ini memungkinkan user lebih mudah mengenali situs yang sudah ada dalam internet. Nah, ini kita next. Klik next saja ini. Karena web server hanya untuk mengakses DNS ke browser. Nah, kemudian klik next. Nah, confirmation role untuk service yang akan diinstal dan dapat dilihat pada tampilan di bawah ini. Lalu kita klik install. Nah, pada proses install akan berjalan dengan normal sampai view installation progress berwarna biru dan garis menunjukkan full. Maka ini jika full maka siap untuk diinstal. Nah, setelah proses instalasi selesai, maka proses role yang sudah diinstal dapat dilihat pada server manage. Klik server manage. Kemudian klik tab tools, kemudian pilih DNS. Nah, tampilan DNS server yang sudah diinstal dapat dilihat pada tampilan ini, dan bisa klik pada server yang ada sebelumnya sesuai dengan host yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, kita perlu mengkonfigurasi bagaimana server DNS akan bekerja. Sebelum menambahkan catatan lainnya, pilih server DNS yang akan dikelola, lalu klik menu action dan pilih configure DNS server. Ini akan menampilkan configure DNS server wizard. Lalu kita klik next. Nah, di sini ada 3 metode konfigurasi DNS, yakni firewall lookup zone, firewall dan reverse lookup zone, root hints only. Di sini kita pilih nomor 1, yakni firewall and lookup zone. Nah, di sini kita pilih di server main zone untuk membuat server zone yang baru. Langkah selanjutnya yaitu pilih di server main Langkah selanjutnya yaitu buat zone DNS yang baru sesuai dengan yang kita inginkan, lalu klik next. Zone namanya ini sesuai kita inginkan, lalu next. Langkah selanjutnya itu create zone file sebagai copy dari DNS didaftarkan, lalu klik next. Langkah selanjutnya yaitu dynamic update. Nah, pada dynamic update ini pilih do not allow dynamic update supaya bisa digunakan secara manual. Lalu klik next. Nah, pada tahap ini masukkan IP address serta masukkan IP address servernya. Di sini menggunakan IP address 192.168.1104. Lalu klik next. Konfigurasi DNS sudah dibuat sesuai yang didaftarkan dan IP address sesuai dengan IP server. Nah, lalu finish. Nah, ketika kita sudah menambahkan DNS zone, maka host tersebut bisa kita berikan inisial dengan nama DNS dan IP address berikan IP server. Nah, di sini. Nah, selanjutnya tambahkan server untuk network yang akan didaftarkan nantinya. Jika bisa, pemanggilannya dengan menggunakan IP address.
Nah, di sini tampilan welcome to the new Zone Wizard untuk mentranslasikan DNS tersebut sesuai dengan network yang terdapat pada server. Nah, klik next. Tipe zone yang dipilih digunakan primary zone yang didaftarkan pada server. Lalu klik next. Langkah berikutnya yaitu pilih IPv4 reverse lookup zone, lalu klik next. Nah, masukkan network ID yang dijadikan reverse lookup zone, dalam hal ini digunakan IP kelas C. Nah, ini network ID-nya. Maka lalu next. Nah, di sini copy reverse zone dapat dilihat pada gambar di bawah ini dengan membaca IP address dibalik dimulai dari belakang dengan hanya membaca networknya saja. Nah, lalu klik next. Pada dynamic update ini pilih do not allow dynamics update, lalu next. Nah, complete reserve lookup zone, perhatikan ringkasan tersebut sesuai dengan yang didaftarkan. Nah, perhatikan ini yang sesuai yang sudah didaftarkan tadi. Lalu finish. Nah, selanjutnya tambahkan pointer untuk reverse lookup zone seperti gambar ini dengan mengklik tombol browse, atau bisa juga mengisikan IP address-nya, IP servernya. Nah, untuk memverifikasi tahap verifikasi yang pertama itu pilih server yang sudah ada, lalu klik kanan pada server tersebut, kemudian pilih launch NS lookup. Nah, ini tampilan default servernya. Tampilan NS lookup akan muncul sesuai dengan gambar ini. Nah, bila menggunakan CMD, gunakan perintah ping dns.andika.net sesuai dengan DNS yang sudah didaftarkan tadi. Lalu enter. Nah, bila menggunakan web browser, isikan sesuai dengan DNS tadi yang sudah terdaftar tadi. Nah, lanjut pada tab konfigurasi DNS SEC. Langkah pertama itu dari DNS yang sudah dibuat sebelumnya, klik kanan, lalu pilih DNS SEC, lalu pilih Site Design. Nah, akan muncul pop-up DNS Security Extension atau DNS SEC. Spesifikasi DNS SEC ini akan menyediakan authority, data integrity, dan autentikasi penolakan terhadap eksistensi server, dan tanggung jawab dengan digital signature untuk validasi. Nah, di sini centang pada don't show, lalu next. Nah, di sini ada 3 opsi, kita pilih saja customize zone check-in environments, lalu next. Di sini autentikasi pertama menggunakan KSK atau key signing key untuk menghasilkan atau mengcreate tanda tangan digital pada zone. Nah, ini centang, lalu next. Selanjutnya kita menambahkan parameter key dengan menggunakan algoritma dan panjang key. Nah, ini penggunaan algoritma kriptografi dengan RSA atau SHA-1 dengan panjang key 2048. Lalu klik OK. Setelah menambahkan algoritma dan panjang key, pilih next.
Selanjutnya, autentikasi zone baru dengan menggunakan ZSK atau Zone Signing Key. Nah, klik centang pada donsel-nya, lalu next. Menambahkan zone ZSK dengan memilih 3 zone. Kita klik add, lalu kita pemilihan algoritma yang digunakan dengan RSA sama kayak beda, digunakan dengan RSA atau SHA 256 dan panjang key 124. Pemilihan algoritma ini sudah dibuat, lalu kita klik next. Untuk lebih secure, pilih NSEC atau Next Secure sebagai record dari zone sebagai autentikasi. Next, aktifkan terus source-nya, centang pada enable, lalu next. Nah, parameter DNS SEC secara keseluruhan akan ditampilkan pada gambar ini, lalu klik next. Nah, di sini DNS SEC-nya sudah berhasil dikonfigurasi dengan KSK dan ZSK. KSK dan ZSK. Nah, lalu next. Nah, konfigurasi DNS SEC-nya sudah berhasil dikonfigurasi pada zone yang digunakan, kemudian klik finish. Selanjutnya masuk kepada tahap verifikasi. Nah, perhatikan pada ini sebelum menggunakan DNS SEC, terlihat bahwa nama zone belum teridentifikasi, terinskripsi. Setelah refresh, maka DNS SEC-nya akan menunjukkan DNS key. Nah, perhatikan pula pada truth points DNS key yang sudah dibuat dan algoritma yang digunakan akan muncul secara otomatis pada truth point. Nah, lalu kita buka pada Google Chrome, kemudian klik bin 9.10.6, kemudian klik index of /isc/bin/9.10.6 description. Nah, kita klik pada ini. Lalu kita download yang berbentuk zip. Jadi kita harus download bin D9.10.6x64 yang berbentuk zip-nya. Nah, kita sudah download bin D9.10.6x64 pada local disk C. Nah, kemudian kita masuk ke dalam file bin 9.10, lalu klik bin install, kemudian arahkan target direktur ke local C atau program file DIG, pilih tools only, kemudian klik install. Klik install. Kita ya saja jika tampil seperti ini. Nah, maka muncul pop-up Microsoft Visual C++ 2012 checklist agree install. Nah, kalau sudah terinstall, kita klik OK. Nah, kemudian pada tombol search, cari sistem environment variable, lalu pada sistem variable pilih path, klik edit path. Nah, lalu buka CMD, lalu pilih tulis, lalu kita ketikkan dig dns andika.net dns sdc multi. Ini sesuai dengan server kita tadi. Nah, sekarang masuk kepada konfigurasi secondary zone. Kita pilih primary. Kita terlebih dahulu meng-create zone pada server utama seperti tampilan ini. Pada
pada resource lookup zone ini sesuaikan dengan network yang sudah pada server utama. Nah, konfigurasi pada server kita pilih yang kedua, lalu next. Nah, setelah selesai mengcreate, arahkan domain ke server utama sesuai dengan zone pada primary, lalu next. Nah, pada master DNS masukkan IP address pada server utama primary, lalu next. Ini konfigurasi wizard pada secondary sudah selesai. Nah, ketika kita lihat pada secondary zone terlihat bahwa zone belum bisa di-upload, belum bisa di-load. Langkah selanjutnya pada reverse lookup zone, kita pilih yang kedua, lalu next. Nah, begitu juga dengan reverse lock zone-nya belum ditransfer sehingga belum bisa di-load. Nah, klik kanan pada zone utama, kemudian pilih property. Pada tab zone transfer, klik edit. Transfer ini, klik edit. Nah, pada tab zone edit, isikan IP address server secondary lalu klik OK. Nah, untuk mengupload zone tersebut, kita notifikasi kemudian isikan IP server secondary lalu klik OK. Selanjutnya, refresh pada server secondary, maka akan terlihat data pada server utama ini sudah masuk seperti ini. Nah, pada reverse lookup zone akan terlihat juga sama dengan server utama. Nah, ini pastikan bahwa apabila kita menambahkan data pada server utama start of authentic, jumlahnya sama dengan secondary zone dengan terlebih dahulu mengklik kanan pada zone kemudian pilih ini. Nah, inilah hasilnya. Nah, sekian penjelasan mengenai konfigurasi DNS pada Windows Server. Baiklah, kali ini kita masuk kepada cara konfigurasi FTP pada Windows Server 2012. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik Add Roles and Feature. Nah, selanjutnya pada installation FTP-nya kita pilih Role Based Feature Based Installation. Lalu next. Nah, setelah itu kita pilih select a server from the server pool, lalu next. Nah, pada ini kita centang FTP servernya, lalu klik next. Untuk fitur ini biarkan saja karena kita sudah mendapatkan fiturnya, lalu next. Nah, untuk confirmation-nya kita klik install. Nah, buat host baru dengan nama FTP dan IP address server. Nah, di sini kita menggunakan IP address 10.10.10.110. Nah, lalu add host. Maka hasil dari membuat host baru adalah seperti tampilan di bawah ini. Lalu kita atur IP sesuai dengan IP yang sudah kita buat untuk server tadi. Nah, yaitu ini IP address-nya 10.10.10.110. Nah, lalu kita isi juga pada preference dan end servernya. Lalu OK. Nah, lalu tes ping ke www.ayu.net atau lalu enter dan ping juga ke FTP ayunet. Inilah lalu enter. Nah, inilah bukti kalau FTP IIS sudah terinstall. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu. Untuk membuat FTP bisa klik add, lalu
pilih add FTP site. Nah, isi FTP site dengan nama FTP dan file path dengan folder yang menyimpan file FTP kita. Lalu kita next. Nah, selanjutnya isi kolom IP address dengan IP address server dan klik no SSL, lalu kita klik next. Karena kita akan membuat FTP dengan model Anonymous, maka pada bagian Anonymous user, maka pada bagian allows access to, maka kita pilih Anonymous user. Nah, centang red and white-nya, lalu finish. Nah, lalu klik ekspor untuk mengetahui di mana letak folder untuk FTP. Nah, kita klik FTP Angular ini, lalu kita lihat, kita ekspor. Nah, untuk mengetes FTP yang kita buat berhasil atau tidak, buat folder baru di folder FTP. Lalu buka FTP drive IP address-nya ini. Maka akan terlihat folder yang baru kita buat. Nah, lalu kita masuk ke activity directory user and computer, lalu buat user, isi dengan nama yang sama saat jika masukkan nama pada user. Lalu next. Lalu buat password untuk masuk ke FTP. Password harus mengandung huruf kecil dan kapital, serta harus ada 6 digit. Lalu centang pada password never express, dan jika muncul peringatan, klik OK saja. Nah, selanjutnya kita klik next. Nah, ini bertanda user sudah berhasil dibuat. Lalu klik finish. Nah, selanjutnya pertama kita mencek verifikasi melalui klien. Pertama buka browser, lalu ketikkan FTP, maka akan muncul shortcut untuk login ke FTP. Nah, seperti ini. Lalu login saja, klik ini, lalu maka akan tampil seperti ini. Nah, melalui CMD, untuk masuk ke FTP melalui CMD, caranya ketikkan FTP nama domain kita, atau FTP IP address. Untuk mendownload gunakan perintah get, atau untuk upload gunakan perintah port. Nah, mungkin hanya dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.